berada bersama kita, serta bahasa yang baik yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak umum rasa ta'zim, tasyrif, takrim dan mahabbah terhadap beliau seluruhnya. Para hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-23 ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah fardu ain, salat isya, dan kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa bulan Ramadan kita bisa terus sampai akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang hati kita sampaikan kepada junjungan alam suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau yang terus bersalawat kepada beliau kelak akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illa al-ju'u wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga, melainkan lapar dan haus. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga panca inderanya di bulan puasa. Berapa banyak orang di bulan puasa yang masih ngomongin orang? Berapa banyak di bulan puasa masih kuncingin orang? Kadang-kadang ada imam pimpin sholat tarawih, imam yang kecepatan dia omongin, imam yang kelamaan dia omongin juga. Imam kecepatan pakai dikata, ya adalah imamnya udah tahu sholat tarawihnya sudah rakaat, kenapa bacanya pendek-pendek banget? Oh, salah. Dan imam ya enggak sholat 23 rakaat dikatain juga imam, ya Allah udah tahu sholat 23, kenapa lama amat bacanya ya? Emang serba salah tuh, gara-gara mulut itu yang bisa menyebabkan seseorang banyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nas al-jannah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nas al-jannah, tentang manusia yang paling banyak masuk surga dengan apa? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Seseorang bisa masuk surga karena lantaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa husnul khuluq, karena akhlak yang baik, karena orangnya yang baik, maka seseorang bisa masuk surga. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasa an-nar, dan ditanya Rasulullah, apa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka? Yang pertama kata Nabi al-fam, yang kedua wal-farju. Yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang
banyak masuk ke dalam neraka adalah al-fam, mulut. Makanya mulut di bulan puasa dijaga. Jangan sampai ngomong yang kata-kata. Habis sholat tarawih, kita kan biasa ngomong kadang-kadang. Apalagi yang pengurus masjid, ya nggak, rumahnya tinggal dekat masjid, tetangga masjid, itu biasa ngomong. Biasa ngopi-ngopi, ngomong dah. Awalnya mau ngomongin asyik banget. Ntar lama-lama kesana-sana ngomongin orang. Buat tadi sebayang kata dia, Allah goda-goda. Keteknya buat asam ya. Segala ketek, buat asam ngomongin orang. Ya Allah, ngomong-ngomong aja nyatu buat. Nah memangnya mulutnya orang yang bener aja. Emang benar lagi puasa. Emang ada orang lagi puasa mulutnya mau enak, kagak ada. Semuanya orang kagak makan, mulut bau. Itu bau mulut orang yang puasa. Itu kalau kata almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, itu artinya dibakar dosa-dosa. Makanya bau mulut orang yang puasa itu lebih bau wangi daripada minyak isi. Makanya bapak-bapak orang puasa semuanya bau mulutnya. Makanya orang kalau di puasa jangan jam 1 gosok gigi, kalau boleh. Lah bulan puasa jam 1 gosok gigi, umur asik seger. Apalagi kalau airnya masuk ke kerongkongan, Masya Allah itu. Kagak boleh. Perkara-perkara yang sunnah kalau bulan puasa kalau bisa ditinggalin. Kita bulan puasa nih, wudu. Itu kan di bulan lain boleh kita masukin air ke hidung ya? Iya boleh, sunnah. Umur-umur 3 kali sunnah nggak? Sunnah. Masukin air ke hidung sunnah. Umur kalau saya bulan puasa kalau bisa jangan masukin air ke hidung ya, jangan. Takutnya nanti airnya masuk ke tenggorokan. Umur-umur juga kalau bisa ya jangan mulai umur-umurnya berapa? Ya Allah. Sampai diangkat begitu orang-orang seger itu mah. Itu mah nanti batal, airnya bisa masuk. Kalau bisa perkara yang sudah pun ditinggalin dalam berwudu. Oh, ya. Nggak boleh kita nyalain mulut kita ini apa? Mulut kita kering nggak apa-apa. Besok bakal wangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulut dijaga. Kalau bisa mulut ya baca Quran. Ini udah malam 23, ini malam ganjil nih. Malam ganjil biasanya Allah turunin Lailatul Qadar. Kata ulama, kata Nabi, turunnya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir biasanya. Biasa tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Apa sih tandanya kalau malam itu terdapat Lailatul Qadar? Kata Nabi, Lailatul Qadri Lailatul Bariyatun, la haratun wa la baridatun, wa la matarun, wa la sahabun, wa la rihun, wa la yurma fiha bidajnin. Malam Lailatul Qadar itu tandanya Lailatul Bariyatun, malam itu perang beneran. La haratun wa la baridatun, tidak panas, enggak juga dingin. Wala matarun, tidak turun hujan. Wala sahabun, enggak berawan. Kemudian apa lagi? Wala rihan, enggak terlalu banyak angin. Angin kalau bisa ada. Wala yurma fiha bidajnin, dan tidak dilempar di malam itu dengan banyaknya bintang-bintang. Wa min alamati yaumiha an taquma asy-syamsu la su'ala. Tanda besok harinya terbit matahari tapi gak bikin panas. Sinar matahari terbit tapi adem kayaknya. Kenapa? Karena bisa jadi sinar matahari tertutup sama sayang-sayang malaikat. Karena pada malam Lailatul Qadar, ya kata Allah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun ribuan jutaan malaikat itu malam Lailatul Qadar, war-ruh dan malaikat Jibril. Ketika
yang menjelang pagi, habis subuh, jalan fajar dia naik lagi ke atas. Sehingga katanya sinar matahari tertutup dengan sayap-sayap malaikat. Makanya tadi sinarnya itu nggak terlalu panas ada. Nah kalau malam begitu tuh, malam ada tandanya begitu dipastikan berarti malam itu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu yuk, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai gara-gara kita ngomongin orang cuma bentar doang, puasa kita nggak dapat apa-apa. Puasa kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, wal fadl. Artinya apa? Kemaluan. Alhamdulillah kalau ada orang bulan puasa masih aja maksiat, masya Allah. Kayak apa tidak jelas tadi. Maka bulan puasa ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer. Kalau bulan puasa ini kita masih maksiat aja, gimana di bulan Ramadan? Tanda diterimanya ibadah seseorang di luar Ramadan, dia malah meningkat, bukannya malah kebalik. Kadang-kadang satu hari ini kalau Ramadan subuh sepi aja lagi, yang sholat dia juga, ya Allah. Jangan sampai nih, saya yakin malam pertama kedua ada muat nih barisan, ya kan? Ini alhamdulillah di sini termasuk masih banyak di tempat saya. Ya Allah, sholat tarawih udah 1 jam setengah, bukan setengah lagi, 1 jam seperempat. Ternyata berapa emang 10 hari terakhir itu kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang sekarang masih terus sholat tarawih itu orang yang imannya kuat. Tapi jangan sampai gara-gara sholat tarawih mengharapkan sesuatu, jangan sampai. Ini ada di Jawa Timur, di Madura, sholat tarawih dari jam 2 udah pada gelar sejadah. Ya Allah. Jam 2 siang kita gelar sejadah. Ada apa ternyata? Oh ternyata sholat tarawihnya di situ ada pokok terang. Setiap orang yang sholat tarawih dikasih duit 300.000. Di sini juga nggak usah dikit, nggak usah 300.000 dah. Bocah aja bocah dikasih setiap hari ini ada motif penuh daripada sholat tarawih. Insya Allah. Kita jangan begitu. Ya nggak, sholat tarawih nggak usah pakai jadwal imam. Mau imamnya siapa deh? Sikut terus sholat tarawih. Kadang-kadang sholat tarawih pakai jadwal imam. Ya, imamnya siapa? Ahmad. Pindah dah sembahyangnya di Masjid Al-Adli. Masya Allah. Gara-gara lihat jadwal imam. Nah, sudah bersih hatinya mas sekalian. Maka dari itu yuk kita jaga. Jangan sampai di bulan tarawih ini kita gibahin orang. Apa sih gibah? Karena Nabi dzikruka akhaka ibadah. Engkau sebut saudaramu tentang sesuatu yang dia tak suka kalau disebut kejelekannya. Itu namanya ghibah. Makanya jangan sampai kita ghibah itu hukumnya haram. Bahkan bahayanya, dosanya lebih besar daripada zina. Kalau orang berzina, orang berjudi, dia cukup tobat kepada Allah, selesai. Tapi orang yang ghibah, orang yang suka menuding orang, ngomongin kejelekan orang, kalau belum dia minta maaf sama orangnya, nggak akan diampuni oleh Allah dosanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa